Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kurniawan dengan NIM 23308111064. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Administrasi Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Sebelum itu, saya akan menjelaskan Sumpah Pemuda dan era globalisasi. Semangat yang dikeluarkan oleh tokoh pemuda kala itu harus dijadikan tekad bagi pemuda-pemudi saat ini. Dengan perubahan dan kecanggihan teknologi, pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus bisa membuat semangat Sumpah Pemuda yang dahulu diucapkan oleh Founding Fathers tetap menyala dalam diri masing-masing. Kecanggihan teknologi yang disebut era 4.0 membuat berbagai hal menjadi mudah dan dapat diakses kapan saja. Seperti budaya Korea Selatan yang disebut sebagai K-pop dan K-drama menjadikan budaya tersebut cepat masuk dan merasuki kalangan pemuda-pemudi di tanah air. Dengan peran pemerintah dalam strategi budayanya yang disebut Korean Wave membuat semakin melejitnya kultur budaya, fashion, makanan, film, dan drama yang tersebut menyebar di berbagai sektor pemuda-pemudi di Indonesia maupun di negara lainnya. Sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu, Korean Wave bisa dilihat di kala kerjasama antara restoran cepat saji dengan K-pop Korea Selatan BTS. Kolaborasi tersebut sangat luar biasa, terlihat euforia masyarakat Indonesia, khususnya pelanggan kalangan pemuda-pemudi berbudaya Korea. Hal ini membuat pergeseran budaya yang sangat luar biasa pada diri masing-masing pemuda-pemudi di Indonesia. Ini menjadikan warning bagi pemerintah khususnya generasi Y dan generasi Z dalam menyikapi berbagai persoalan perubahan kultur tersebut. Selanjutnya, menjadikan Sumpah Pemuda sebagai perjuangan. Pemuda Indonesia tidak hanya harus berbuat hal bisa, pemuda Indonesia harus berbuat hal yang luar biasa. Dengan kecanggihan teknologi dan perubahan di kultur budaya, pemuda-pemudi Indonesia mesti membuat dan menjaga Sumpah Pemuda semakin bergelora di hati para pemuda. Alternatif yang bisa dipakai untuk mensiasati agar perubahan budaya tidak semakin meluas di kalangan pemuda-pemudi, pemerintah dan kaum muda bisa merubah budaya lokal yang dikemas menjadi semakin modern. Contoh, tari seni Jaipong didesain menjadi lebih kekinian atau seni tari yang lainnya. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang memiliki budaya paling banyak di dunia. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1.239 budaya tak benda ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Dengan jumlah tersebut meliputi seni pertunjukan, tradisi dan ekspresi, lisan, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan perayaan. Terlebih, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi. Pada tahun 2030, jumlah usia produktif yang dimaksud mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pemuda-pemudi sebagai pengganti atau regenerasi ke depannya. Ditambah lagi dengan berbagai organisasi yang ada seperti Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, dan organisasi kemahasiswaan. Para pemuda bisa menjadi organisasi ini sebagai alat untuk merubah dan melestarikan budaya asli bangsa. Dan juga kaum muda tetap harus menggelorakan apa yang diharapkan oleh para konseptor Sumpah Pemuda sebelumnya, yakni merdeka 100%. Dengan semangat dan harapan baru, para pemuda harus yakin untuk menjaga keutuhan Sumpah Pemuda. Sang proklamasi Insinyur Soekarno atau Bung Karno pernah berkata bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua Semeru dari akarnya, dan aku beri 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata ini harus terlaksana oleh para pemuda-pemudi saat ini. Indonesia harus menjadi pelopor, produsen, dan konseptor dalam berbagai sektor, misalnya budaya, ekonomi, pariwisata, industri, dan berbagai lainnya.
Dengan organisasi yang ada, para pemuda-pemudi akan bisa dan mampu untuk mengguncangkan dunia. Pertama, saya akan menjelaskan dulu sejarah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasa adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, tetapi masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air, akibat sifat perlawanan yang masih berupa kedaerahan. Hingga muncul politik etis dari pemerintahan Belanda untuk memberikan pendidikan pada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Politik etis ini pada akhirnya memberikan dampak yang besar. Satu di antaranya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme bangsa. Kaum ini kemudian bergerak mendirikan sejumlah organisasi sebagai media perjuangan. Pada mulanya, organisasi ini hanya bersifat kedaerahan dan mengutamakan ikatan sesama pelajar sedaerah, seperti Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Minahasa, dan lainnya. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya mempersatukan organisasi pemuda di Indonesia. Maka, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I dengan maksud untuk membentuk perkumpulan pemuda yang satu. Hanya, kongres tersebut belum menghasilkan keputusan yang sesuai harapan, tetapi setelahnya berhasil terbentuk Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Atas inisiatif PPPI, lahir Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di 3 tempat berbeda. Rapat pertama Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn dengan pernyataan 5 faktor pemerkuat bangsa, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada 28 Oktober di Gedung Ostjava Bioskop yang membahas mengenai masalah pendidikan. Dan yang terakhir, rapat ketiga dilaksanakan pada waktu yang sama di Gedung Indonis Klubis Kramat dengan mengumumkan hasil rumusan kongres berupa isi Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Hasil rumusan dalam kongres itu disebut sebagai Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda pada setiap 28 Oktober. Lalu, bagaimana Sumpah Pemuda di era globalisasi seperti saat ini? Dulu, pemuda dan pemudi Indonesia telah tertatih-tatih dan berkorban darah hingga nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penjajah. Pengorbanan tersebut memberikan pengaruh besar bagi putra-putri Indonesia saat ini untuk melanjutkan perjuangannya demi menjadikan Indonesia negara yang bermartabat di mata dunia. Makna Sumpah Pemuda dalam momentum itu dianggap sebagai semangat menegaskan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia, yakni berpegang pada ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di tahun ini, Sumpah Pemuda tentu masih memiliki makna positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari patriotisme, gotong royong, persatuan dan kesatuan, cinta damai, serta tanggung jawab. Peringatan Hari Sumpah Pemuda sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Apabila Sumpah Pemuda ini dilakukan pada era digital, maka ketiga Sumpah Pemuda ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Menurut Anthony Giddens, sosiolog, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Aspek kehidupan bermasyarakat dengan pengaruh globalisasi akan berubah sedemikian rupa sehingga pola pikir dan budaya di masyarakat akan ikut juga berubah. Perkembangan yang kita rasakan sekarang ini meliputi cepatnya arus informasi melalui media sosial, lebih dekatnya jarak antar lokasi dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Di tengah perkembangan zaman dan era globalisasi serta teknologi yang dinamis dan penuh persaingan ini, semangat Sumpah Pemuda harus tetap dijaga.
beberapa pemaknaan dalam peringatan Sumpah Pemuda dapat kita terapkan melalui digital culture yang tak lepas dari kehidupan generasi muda masa kini. Lantas bagaimana cara kita tetap menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi saat ini? Yaitu dengan kita memaknainya di era sekarang ini. Adapun cara memaknai Sumpah Pemuda di era globalisasi ini yaitu yang pertama itu ada inovasi dalam digital culture. Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini sangat membantu pemuda dalam mendapatkan kesempatan yang lebih mudah untuk berkontribusi terhadap negara. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, nilai persatuan dan kesatuan dan saling bahu-membahu, gotong royong untuk membantu sesama dengan berbagai inovasi teknologi yang terbarukan. Seiring berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri makna Sumpah Pemuda ini dapat membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik, yakni semangat transformasi. Generasi muda bisa memulai perjuangan dengan menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya sejak dini, hingga menciptakan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi serta memberikan nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar. Yang kedua ada bijak mengelola informasi dan memerangi hoax. Era digitalisasi, kebutuhan informasi sudah tersedia secara online seiring teknologi internet yang berkembang. Namun sayang, maraknya berita bohong atau hoax menjadi duri bagi masyarakat. Banyaknya konten hoax ini kini banyak dijumpai di berbagai media sosial yang cukup meresahkan. Disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting karena mereka harus mampu berpikir kritis terhadap semua konten yang ada di sosial media. Tak cukup sekedar berpikir kritis bagi diri sendiri, tapi generasi muda juga harus menularkan semangat berpikir kritis kepada lingkungan sekitarnya. Sebagai generasi muda di era digitalisasi, para pemuda juga turut bertanggung jawab dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat kebebasan berinformasi serta media jejaring sosial secara sehat dan bijak. Sudah saatnya pemuda sebagai generasi milenial memanfaatkannya dengan lebih bijak sebagai sarana komunikasi, sumber informasi, peluang usaha, hingga membangun relasi dan komunikasi untuk ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada mempertahankan kearifan lokal. Para pemuda harus menyadari bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan bahasa merupakan suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Budaya lokal menjadi senjata ampuh untuk menangkal pengaruh globalisasi yang mempermudah masuknya budaya asing. Budaya asing yang lebih individual dan hedonis bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memakai produk dalam negeri. Di era internet seperti sekarang, pemasaran produk berjalan dengan sangat cepat. Banyak perusahaan besar yang menganggap Indonesia sebagai pasar potensial yang harus diprioritaskan. Makanya beberapa dari mereka kerap menghadirkan produk terbaru di Indonesia. Di saat yang sama, produk-produk dalam negeri ikut muncul ke permukaan dengan bantuan digital marketing. Persaingan untuk merebut perhatian konsumen semakin ketat. Perusahaan sebagai produsen tidak bisa hanya mengandalkan satu strategi pemasaran saja. Sayangnya, tak sedikit pemuda yang menganggap produk dalam negeri tidak memiliki kualitas yang baik dibandingkan produk luar negeri. Akibatnya, produk-produk buatan bangsa Indonesia kerap dipandang sebelah mata. Padahal kenyataannya sudah banyak produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah, bahkan lebih bagus dari produk luar. Tugas kita di sini adalah meningkatkan rasa cinta pada hasil keringat saudara-saudara kita. Caranya dengan lebih menghargai dan tidak memandang sebelah mata produk dalam negeri. Dengan begitu, kita telah membantu menopang perekonomian masyarakat dan mengapresiasi hasil karya bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut adalah beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda di era globalisasi saat ini. Bukan hanya dilakukan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda saja, namun juga perlu dipraktikkan secara terus-menerus sehingga makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri dapat lebih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.